Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Mega selaku guru SMA Negeri 1 Watu Malang dan teman-teman semua yang berbahagia. Alhamdulillahirobbilalamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat banyak sehingga kita dapat berkumpul di sini. Salawat serta salam semoga kita selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Hal yang ingin saya sampaikan adalah ada erat kaitannya dengan segala aktivitas yang berhubungan dengan seorang pelajar. Pelajar memiliki satu kewajiban, yaitu belajar. Akan tetapi banyak yang kita jumpai para pelajar itu malas dalam belajar. Hal itu dikarenakan kurangnya motivasi dalam belajar. Motivasi adalah dorongan yang menjadikan kita memiliki kemauan untuk melakukan sesuatu. Dalam belajar, kita membutuhkan motivasi agar belajar dengan baik tanpa ada rasa malas. Karena belajar merupakan sebuah kunci untuk kita mencapai tujuan yang kita impikan. Tanpa belajar, kita bisa seperti orang buta yang kehilangan arah. Jangan ragu dengan apa yang kamu lakukan, selaku itu baik dan benar. Demikian yang dapat saya sampaikan dan tak lupa saya minta maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Mega selaku guru BK SMA Negeri 1 Watu Malang dan teman-teman semua yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam ruang kelas ini dalam keadaan sehat. Tak lupa sholawat serta salam yang tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini, izinkan saya selaku pembicara untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Belajar adalah sebuah proses untuk memahami atau mencari tahu sebuah hal yang belum kita ketahui. Belajar akan lebih menyenangkan jika seseorang menghayati apa yang dipelajarinya. Contohnya, ketika seseorang tertarik pada sesuatu hal, misal ingin bisa memainkan gitar, apa yang akan kita lakukan? Ia pasti akan belajar bermain gitar. Sebelumnya, mungkin ia akan menghayati setiap nada yang dihasilkan gitar tersebut dan memperhatikan orang yang memainkan gitar itu dengan seksama. Mengapa demikian? Karena ia mempunyai sebuah motivasi dan keinginan yang kuat untuk bisa bermain gitar. Contoh kasus tersebut berlaku juga ketika kamu sedang belajar di kelas. Pada saat kamu mempunyai ketertarikan atau sebuah minat untuk mempelajari suatu mata pelajaran, misal kamu menyukai pelajaran matematika, maka dalam diri kamu akan muncul motivasi yang besar, sehingga kamu akan berusaha menghafal rumus-rumus matematika dan melatih diri dengan mengerjakan soal-soal matematika. Jadi sangat jelas, motivasi itu memiliki peran dan fungsi yang penting dan baik dalam rangka meningkatkan semangat untuk mencapai keberhasilan dalam segala hal, termasuk dalam meraih prestasi, baik di sekolah ataupun di luar sekolah. Saya yakin kalian adalah anak yang cerdas. Oleh karena itu, temukan apa yang lebih dari dirimu, fokuslah pada hal tersebut dan jadikan itu sebagai batu loncatan untuk meraih prestasi. Jangan ragu dengan apa yang kamu kerjakan, selama itu baik dan benar. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bu Mega selaku guru BK serta teman-teman semua yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya
sehingga kita semua dapat berkumpul di sini tanpa ada halangan suatu apapun. Setiap orang satu dengan yang lainnya pasti memiliki motivasi yang tidak sama. Seorang anak mau belajar dan mengejar ranking pertama karena diiming-imingi akan diberikan hadiah oleh orang tuanya. Ada juga yang mau belajar dengan sungguh-sungguh tetapi dengan syarat diberikan handphone baru. Hal ini biasanya tergantung dari apa yang diinginkan orang yang bersangkutan. Sesungguhnya kalian pun sudah menyadari bahwa motivasi belajar tidak akan terbentuk apabila seseorang tidak mempunyai keinginan, cita-cita atau menyadari manfaat belajar bagi dirinya. Membangkitkan motivasi bagi beberapa orang mungkin menjadi kendala tersendiri. Ia seperti motor mogok yang bisa berjalan setelah ada yang mendorong. Oleh karena itu, ada beberapa tips yang bermanfaat untuk kita semua, sehingga kita ketika semangat mulai kendur, kita punya cara untuk membuat diri kita termotivasi. Adapun tipsnya adalah sebagai berikut. 1. Pilihlah teman bergaul yang tepat. 2. Membesarkan semangat belajar. 3. Hilangkan rasa malas belajar. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu abadi karya saya. Ilmu adalah cahaya kehidupan, menjadi penerang dalam gelapnya kehidupan. Begitu luas untuk dijelajahi. Ilmu, kamu bagaikan petunjuk ke jalan yang benar, menjadi dasar atas apa yang kita lakukan. Ilmu tak pernah lekang oleh waktu, berkembangnya waktu dan akan terus berkembang hingga akhir kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Mega selaku Guru BK SMA Negeri 1 Watu Malang dan teman-teman semua yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat kepada kita semua. Tak lupa sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebagai seorang siswa, kita harus mempunyai motivasi dalam belajar. Motivasi ini berfungsi untuk meningkatkan prestasi kita, semangat, dan keinginan untuk dapat meraih kesuksesan dan meraih cita-cita di masa depan. Motivasi adalah fondasi dari rumah. Maka dari itu, apabila kita membangun sebuah rumah yang kokoh, maka kita harus membuat fondasi yang kuat. Begitu pula bagi para siswa. Apabila seorang siswa tidak mempunyai motivasi dalam belajar, otomatis dia tidak akan mempunyai semangat untuk mencapai impiannya. Di samping itu, motivasi dapat menjadi penggerak yang memberi kekuatan untuk melakukan sesuatu. Jadi, mulai sekarang kita harus mempunyai motivasi untuk meningkatkan prestasi kita dan meraih masa depan yang cerah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berubah ilmu. Ilmu bagaikan awan di langit, bagaikan udara di bumi. Begitu penting bagi kehidupan manusia. Ilmu, begitu pentingnya dirimu, begitu banyaknya dirimu, begitu hebatnya dirimu. Kata digabungi pun kurang untukmu. Ilmu terlalu banyak jika dihitung, terlalu sedikit untuk diraba. Namun begitu mudahnya dirimu ditemukan. Tiap hari selalu ada di dirimu. Begitu fantastisnya dirimu. Disinilah aku mendapatkanmu, rumah ilmu sekolahku. Oke. Pendidikan dan harapan. Pendidikan adalah tangga harapan. Tangga itu menuntun manusia mencapai tujuan. Semua manusia berhak untuk digunakan untuk mengubah mimpi menjadi kenyataan. Tangga itu tidak boleh disembunyikan dari semua insan yang ingin perubahan. Tangga tersebut tidak boleh disalahgunakan hanya untuk meraih keuntungan. Tangga itu harus benar-benar kuat agar mampu mengubah manusia menjadi perubahan.
Tangga tersebut harus selalu dirawat agar bisa membimbing kita meraih akal sehat. Tangga itu harus bisa beradaptasi. Hari jalan yang begitu kencang berlari, tangga itu tidak boleh dinodai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, dan tidak lupa juga selawat serta salam kita panjatkan kepada Tuhan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang membawa kita dari kegelapan menuju jalan yang terang. Yang saya hormati Bu Mega selaku guru BK, rekan-rekan siswa, setiap orang satu dengan yang lain memiliki cara yang berbeda untuk meningkatkan motivasi belajarnya. Seorang memiliki motivasi untuk belajar karena memiliki keinginan, cita-cita atau manfaat bagi dirinya sendiri. Tetapi mengapa kita tidak mau belajar padahal banyak manfaat yang bisa kita ambil jika kita giat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susah payah memikul guru, tiap hari bertemu dengan guru demi mendapatkan yang namanya ilmu. Lalu ada ujian negara, orang bilang lebih susah daripada ujian biasa. Kita belajar bersusah payah, kalau butuh menyontek pun menjadi pilihan. Jikalau gagal, nilai sempurna pun tidak ada artinya. Tapi apalah daya, pendidikan memang kita butuhkan, tapi harus melewatinya. Kita harus melewatinya dengan baik. Ilmu di sudut kamar. Di sudut kamarku kuukir jendela masa depan. Karena di sudut kamarku kuletakkan ilmu pengetahuan. Di sudut kamarku kutata dan ku susun hingga terlihat lebih menawan. Dan orang yang melihat akan merasa bosan. Ketika kulihat dengan sendiri berjalan untuk membaca demi membaca wawasan, demi menambah wawasan. Ketika membaca aku tak akan dirugikan. Justru dari sanalah terbuka jendela kesuksesan. Dalam ingatan akan selalu kusimpulkan untuk mencapai semua harapan dan impian. Jadi, apa yang kamu tunggu? Waktu? Untuk apa kamu menunggu waktu? Kau akan menunggu ilmu yang datang padamu? Ataukah menunggu kesuksesan menghampirimu? Ketika kau menunggu, impian hanya akan menjadi impian. Ketika kau menunggu, harapan akan menjadi harapan. Untuk mencapai harapan dan impian, jangan pernah menunggu. Bacalah dan carilah apa yang namanya ilmu untuk bekalmu dalam kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas taufik hidayah serta inayahnya kita dapat berkumpul saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman 11 IPA 1 yang berbahagia, kita mungkin pernah mendengar bahwa ilmu adalah pimpinan amal. Menjadikan ilmu itu bagian penting dalam kehidupan. Untuk menuntut ilmu, kita harus mempelajarinya. Kita harus belajar dan perkara membangun semangat belajar, bukan hal sepele. Membangun semangat belajar diperlukan rasa percaya diri, rasa pengetahuan yang tinggi, dan yang terpenting ketekunan. Karena tidak sedikit para pelajar yang tidak tekun malah tidak memiliki motivasi belajar, dan bahkan yang memperlihatkan adalah jika mereka berhenti belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Mega selaku Guru BK dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmatnya kepada kita sehingga kita semua dapat berkumpul di sini tanpa kurang satu apapun. Setiap orang satu dengan yang lainnya memiliki cara yang berbeda untuk meningkatkan motivasi belajarnya. Seseorang memiliki motivasi untuk belajar karena memiliki keinginan, cita-cita atau manfaat bagi diri sendiri. Tetapi mengapa kita tidak mau belajar? Padahal banyak yang bisa kita ambil jika kita giat belajar. Dan sebagian besar orang menjawab pertanyaan itu dengan jawaban malas. Sebuah jawaban singkat yang sangat besar dampaknya bagi kita. Dan sejujurnya hal itu juga masih sering menghantui diri saya sampai sekarang. Lalu mengapa malas belajar? Dan jawabannya adalah karena tidak ada ulangan atau tidak ada PR. Dan kita baru tersadar untuk belajar saat mendekati ulangan semester atau harian. Namun biasanya saat itu tugas juga akan menumpuk sehingga membuat kita menjadi lebih pusing lagi untuk membagi waktu dan pada akhirnya kita hanya bisa menyesal karena malas untuk belajar. Berikut adalah beberapa motivasi belajar. 1. Membesarkan semangat belajar. 2. Belajar bersama teman. 3. Hilangkan rasa malas. 4. Menginformasikan tentang kekuatan usaha belajar yang dibandingkan teman sebaya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu di sudut kamar. Di sudut kamarku berukir jendela masa depan. Karena di sudut kamarku ku letakkan ilmu pengetahuan. Di sudut kamarku ku tata dan kususun hingga berlebih-lebih menawar. Dan orang yang melihat tak akan merasa bosan. Ketika aku lihat dengan sendiri, aku berjalan untuk membaca, menambahkan wawasan. Ketika membaca, aku tak akan dirugikan. Justru dari sanalah terbuka jendela kesuksesan. Dalam ingatan akan selalu kusimpan untuk mencapai semua harapan dan impian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Mega selaku Guru Mapel BK yang saya banggakan teman-temanku sekalian semuanya. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan hidayah serta inayahnya sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Belajar merupakan kunci penting dalam mencapai tujuan hidup. Karena itu semangat belajar harus tetap tumbuh agar materi yang disampaikan oleh Bapak atau Ibu guru bisa mudah dicerna. Motivasi diartikan sebagai suatu dorongan yang timbul dari dalam diri yang menjadikan kita memiliki kemauan untuk melakukan sesuatu. Rasa rileks juga bisa memberikan manfaat besar bagi diri untuk melepas stres yang cukup besar dalam diri. Marilah sama-sama kita meningkatkan semangat belajar demi mencapai tujuan cita-cita. Demikian pidato singkat yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar. Selamat siang dan salam sejahtera.
Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur atas berkat rahmat-Nya kita bisa berkumpul di ruang kelas ini. Yang saya hormati Ibu Mega selaku guru BK dan teman-teman yang saya banggakan. Sesuai judul pidato saya, yaitu meningkatkan motivasi belajar. Setiap orang pasti memiliki motivasi belajar masing-masing dan juga memiliki cita-cita masing-masing. Motivasi untuk belajar kadang tidak berguna atau disepelekan karena punya rasa malas yang besar. Tetapi kita harus belajar dengan baik tanpa harus adanya motivasi. Karena motivasi tanpa aksi hanyalah halusinasi. Walaupun kadang motivasi dapat menambah kepercayaan diri kita. Saya akhiri pidato ini. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Tema meningkatkan motivasi belajar siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kawula hormati Ibu Mega selaku guru pembimbing SMA Negeri 1 Watu Malang. Ingkang kawula hormati Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Watu Malang lan kanca-kanca sedaya. Puji lan puji kita aturaken dumateng ngariosinipun Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah paringake anugrahan iman kasarasan saha kang rahan sega kita sedaya saged makempal wonten ing sekolah punika. Kanca-kanca sing kula banggaaken, suwe-suwe kita kabeh diadepi pirang-pirang pelajaran sing ora setitik kang gawe kita kesel amargi ora ngerti pelajaran tersebut. Pramila semangat kita sedaya nuwuhaken sikap sregep semangat sinau supados sesaya ilmu ingkang badhe dipun sinauni saged diunguh kangge jenengan ingkang salajengipun ora tanpa aksen. Kanggo nyuguhi biji saapik kudu duweni semangat sinau, mesti nyetel waktu sinau atur jadwale pelajaran minutur kebutuhan supaya bisa gayu nilai sing apik. Mulai aya pada tetap semangat sinau ing ngendi wae lan kakang wae mekaaken atur pangandikane saking kula menawa wonten tepat nyuwun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan pidato dengan bertema meningkatkan motivasi belajar siswa. Kepada yang terhormat Bu Mega dan teman-teman yang saya cintai. Pertama, mari kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkah dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di pertemuan kali ini dalam keadaan sehat dan walafiat. Belajar merupakan sebuah proses terbaik manusia dalam membuat perubahan dalam tingkah lakunya. Sulit untuk melakukan perubahan jika seseorang tidak memiliki semangat dalam belajar. Sebagian dari siswa malas belajar terkadang sangat sulit untuk menghilangkan rasa malas tersebut. Maka dari itu motivasi belajar adalah sebuah cara untuk membuat seseorang menjadi lebih baik dalam menggapai cita-cita dan impian besar dalam hidupnya. Untuk meningkatkan motivasi belajar bisa dengan mengidolakan seseorang yang sangat luar biasa dalam pendidikan seperti Jerome Pauline dan Maudia Yuda. Bahkan bisa meniru cara belajar efektif seperti mereka. Kuncinya hanya satu, yaitu jangan malas dan tetap terus semangat. Maka dari itu, mari kita hilangkan rasa malas dan tingkatkan rasa semangat belajar. Hanya dari itu yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan pidato yang bertema meningkatkan motivasi belajar siswa. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang sangat banyak di antara nikmat tadi. Dan nikmat tersebut kita dapat melaksanakan aktivitas sekolah yang kita cintai. Selawat serta salam
yang berhubungan dengan kita sebagai seorang pelajar. Sebagai seorang pelajar, kita harus memiliki kewajiban utama, yaitu belajar. Akan tetapi, meskipun kita sering bermalas-malasan, juga kita harus menyadari akan hal itu. Sebenarnya, apa yang menyebabkan diri kita malas dalam melakukan aktivitas yang sesungguhnya merupakan bagian dari kewajiban kita itu. Motivasi adalah suatu dorongan yang akan menjadikan kita memiliki kemampuan untuk melakukan suatu kegiatan apapun itu. Rasa-rasanya kita perlu untuk memperbarui motivasi belajar kita selama ini yang cenderung dan keterpaksaan menjadi sesuatu yang dijalani dengan penuh kesadaran. Ada hal yang penting bagi kita untuk memperbarui motivasi dalam belajar semula keliru menjadi sebuah motivasi yang tepat. Jika kita tidak ingin hasil belajar menjadi biasa-biasa saja, maka kita perlu untuk memperbarui motivasi dalam belajar. Misalnya dengan memperbarui motivasi mimpi dan cita-cita yang tinggi, maka kita akan terdorong untuk belajar dengan giat dan tekun dalam rangka menanggapi keinginan ini. Maka dari itu, marilah kita tingkatkan bersama-sama dalam belajar demi cita-cita yang dan impian besar kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga pidato ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Layaknya layuan bunga di taman, inikah yang dinamakan kemajuan zaman? Titik absennya mahasiswa sebagai tanda kesetiakawanan. Etika tak lagi menjadi tatanan. Realita yang miris dengan peradaban. Apakah ini yang dinamakan norma kesopanan? Saat tingkah laku tak lagi menjadi perhatian, isyaratnya, salah. Layaknya layuan bunga di taman. Inikah yang dinamakan kemajuan zaman? Titik absennya mahasiswa sebagai tanda kesetiakawanan. Etika tak lagi menjadi tatanan. Realita yang miris dengan peradaban. Apakah ini yang dinamakan norma kesopanan? Saat tingkah laku tak lagi menjadi perhatian, isyaratkan retaknya kemoralan. Tak ada niatan untuk belajar, akbarkan sumpah agar suara terdengar. Nyenyak terkikis dengan menggelegar, pohon-pohon rindang acap kali terbakar. Alangkah lembeknya negeri agar-agar, agen perubahan kiranya. Rakyat tak membutuhkan angka, tak peduli dengan nilai A. Indonesia perlu aksi nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Mega selaku guru BK dan yang saya banggakan teman-teman semua. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan segala puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmatnya kita masih bisa dipertemukan di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Ibu guru dan teman-teman semua, saya berdiri di sini untuk membacakan sebuah pidato yang bertema meningkatkan motivasi belajar siswa. Teman-teman yang berbahagia, merupakan suatu hal yang penting bagi kita untuk memperbarui motivasi dalam belajar yang semula keliru menjadi sebuah motivasi yang tepat. Motivasi belajar akan sangat berpengaruh pada pembelajaran yang akan kita lalui. Misalnya, memperbarui motivasi belajar dengan keinginan meraih mimpi dan cita-cita yang tinggi. Jika kita memiliki mimpi yang tinggi, maka kita akan terdorong untuk belajar dengan giat dan tekun dalam rangka menggapai keinginan kita. Kita juga sebaiknya menulis semua keinginan kita di masa depan dalam sebuah catatan kecil dan melihatnya saat kita sedang malas belajar, maka catatan itu akan
menjadi tombak pendorong untuk kita semangat belajar lagi. Terakhir, marilah kita tingkatkan semangat dalam belajar demi cita-cita dan impian besar yang menunggu kita di masa depan. Mungkin hanya ini pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Ketika malas menjadi dirimu, maka kenapa kamu mengikutinya? Sedangkan tegarnya dirimu mampu mendorongmu. Ketika malas menjadi dirimu, kenapa kau biarkan ia meracuni kepalamu? Sedangkan tabahmu lebih besar darinya. Ketika malas yang akan menjadi masa lalu nanti, kenapa kau malah mengumbarnya? Sedangkan menahan adalah sejatinya kepuasan. Ketika kebodohan menjadi dirimu, kenapa kau tetap membusungkan dada? Sedangkan kau sendiri masih malas. Kelak, ketika semua menjadi sejarah hidup, kau akan bercerita bahwa kau dulunya bukan siapa-siapa. Sambil berlapang, saling berbagi kisah masa lalu, dan itu adalah anugerah Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat taufik, hidayah dan inayahnya, kita dapat berkumpul saat ini tanpa kekurangan suatu apapun. Sholawat serta salam semoga selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Ibu Mega yang saya hormati, serta teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan pidato singkat tentang motivasi belajar. Seperti kita tahu, motivasi belajar sangat diperlukan, apalagi untuk para siswa saat ini. Kalian bisa menanyakan pada diri sendiri, apa sebenarnya motivasi belajar kalian? Jika hanya karena mau ujian saja atau karena dimarahi orang tua, maka hal itu harus kita luruskan bersama. Jika motivasi belajar hanya apa yang dikatakan di atas, maka semangat belajar akan drop dan timbul rasa malas lagi, dan akhirnya kembali ke habitat lama. Coba sekali lagi tanya apa motivasi belajar kalian yang mendasar. Ingat, kita adalah pelajar, maka tugas kita adalah belajar. Tanamkan motivasi belajar dalam diri sekuat dan seteguh mungkin. Jika dalam diri kalian mempunyai cita-cita ingin meraih sesuatu atau ingin menjadi sosok yang hebat, nah, bisa dijadikan motivasi belajar yang positif. Dengan mempunyai motivasi belajar yang positif, maka akan ada rasa berusaha. Ingat, jangan pernah menyerah. Jadilah siswa yang pantang menyerah dalam meraih cita-cita. Ciptakan dan tanamkan motivasi belajar sekuat mungkin. Ingatlah orang tua yang menyekolahkan kita. Buatlah orang tuamu bangga. Buatlah nama sekolahmu harum agar selalu bersemangat. Ini memang tidak mudah, tetapi kita pasti bisa dan akan terbiasa kalau terus berusaha. Sekian pidato singkat dari saya. Mohon maaf jika ada salah ucap dan kata. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat taufik, hidayah dan inayahnya, kita dapat berkumpul saat ini tanpa kekurangan sesuatu apapun. Salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga
Ibu Mega yang saya hormati dan teman-teman yang saya sayangi dan banggakan. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan pidato persuasif singkat tentang motivasi belajar. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Seperti kita tahu, sebentar lagi kita akan melakukan UKK atau ulangan kenaikan kelas. Teman-temanku, mulai sekarang mari kita motivasi diri untuk belajar lebih sungguh-sungguh lagi. Motivasi belajar sangat diperlukan apalagi untuk para siswa yang malas. Motivasi belajar merupakan dorongan untuk kita belajar. Apakah kita hanya akan belajar ketika terpaksa saja? Hanya karena akan UKK, ada PR dari guru? Coba sekali lagi, tanya apa motivasi belajar kalian yang mendasar. Jika tak benar harus dibenahi. Ingat, kita adalah pelajar, maka tugasnya belajar. Jika dalam diri kalian mempunyai cita-cita ingin meraih sesuatu atau ingin menjadi sosok yang hebat dan keren, ingat, jangan pernah menyerah. Jadilah siswa yang pantang menyerah dalam meraih cita. Hanya pidato singkat tentang motivasi belajar dari saya dicukupkan sekian. Mohon maaf jika ada salah ucap dan kata yang tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat taufik hidayah serta inayah kita dapat berkumpul saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang berbahagia, kita mungkin pernah mendengar bahwa ilmu adalah pemungkit amal. Menjadikan ilmu itu bagian penting dalam kehidupan. Untuk menuntut ilmu kita harus mempelajarinya. Kita harus belajar dan perkara membangun semangat belajar bukan hal sepele. Membangun semangat belajar diperlukan rasa percaya diri, rasa keingintahuan yang tinggi, dan yang terpenting ketekunan. Karena tidak sedikit para pelajar yang tidak tekun malah malas, tidak memiliki motivasi belajar, dan bahkan yang dihadirkan adalah jika mereka berhenti belajar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Mega selaku guru BK dan teman-teman semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat-Nya kepada kita, sehingga kita semua dapat berkumpul di sini tanpa kurang satu apapun. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit hal yang dapat membuat kita bermotivasi untuk lebih giat dalam belajar. Rekan-rekan siswa semua, setiap orang satu dengan yang lainnya memiliki cara yang berbeda untuk meningkatkan motivasi belajar. Seseorang memiliki motivasi untuk belajar karena memiliki keinginan, cita-cita, atau manfaat bagi diri sendiri. Tetapi, mengapa kita tidak belajar? Padahal banyak manfaat yang bisa kita ambil jika kita giat dalam belajar. Dan sebagian besar orang menjawab malas. Sebuah jawaban singkat yang sangat besar dampaknya bagi kita semua. Dan sejujurnya hal itu juga masih sering menghantui diri saya sendiri. Kita hanya belajar jika ada PR atau ulangan saja. Namun, biasanya saat itu tugas akan menumpuk. Sehingga membuat kita menjadi lebih pusing lagi untuk membagi waktu dan pada akhirnya kita hanya bisa menyesal. Rekan-rekanku semua, saya sangat berharap jangan sampai hal sepele seperti yang telah saya katakan sebelumnya menggerogoti kita di saat kita akan menghadapi ujian nasional. Untuk itu berikut ujian nasional. Terakhir dari saya, marilah bersama-sama kita tingkatkan semangat dalam belajar demi cita-cita dan impian besar yang menunggu kita. Demikian yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Susah payah memikir. Tiap hari bertemu dengan guru demi mendapatkan yang namanya ilmu. Lalu ada ujian negara, orang bilang lebih susah daripada ujian biasa. Kita belajar susah payah, jikalau buntu, menyontek pun menjadi pilihan jikalau gagal. Nilai sempurna pun tidak ada artinya, tapi apalah daya, pendidikan memang kita butuhkan. Kalau harus melewatinya,
dengan baik, bagaikan awan di langit, bagaikan udara di bumi. Begitu penting pendidikan bagi kehidupan manusia. Begitu mudahnya dirimu ditemukan, tiap hari selalu ada pendidikan. Begitu fantastisnya pendidikan, disinilah aku mendapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan puisi berjudul Berjuang. Matahari bersinar lagi, langit biru tersenyum lebar, hujan tidak lagi turun, angin menghembus raga sempurna. Semua mata tertuju padanya yang memancarkan sinar kegembiraan. Dedaunan muda yang semangat, senyum dan tawa bersama. Pagi hari ia pergi, sore hari ia pulang, dan malam hari ia beristirahat. Ia adalah pelajar, ia para penerus bangsa, berperang melawan malas, bersemangat untuk belajar. Terus semangat belajar, jangan pernah kau mengenal lelah, jangan pernah menyerah, terus berjuang. Jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Dan barang siapa bersungguh-sungguh, maka ia akan mendapatkan kesuksesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.